Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo Nugroho dari kelas 10-2. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu keberagaman hayati dan manfaatnya. Simak penjelasan berikut. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu berarti suatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Adapun manfaat dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Manfaat keanekaragaman hayati meliputi berbagai bidang, antara lain pendidikan, ekologi, dan sosial budaya. Manfaat di bidang ekonomi. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Misalnya saja, kayu jati, jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Yang kedua, manfaat di bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hujan tropis. Hujan tropis memiliki nilai ekologi atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi, yaitu sebagai paru-paru bumi. Ketiga, manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keanekaragaman flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat atau yang terakhir, manfaat di bidang sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Beberapa daerah menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sarana upacara-upacara adat. Sebagai contoh, dalam upacara adat Jawa, seikat tumbuhan-tumbuhan disajikan sebagai tuhan. Tuhan ini maksudnya mewakili kekayaan alam yang digunakan sebagai penghias pintu masuk ruang upacara perkawinan. Garis Waber dan garis Walek adalah sebuah garis hayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Garis Walek itu memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Garis Waber itu memanjang dari Kepulauan Riau sampai ke daratan Sahul. Flora dan fauna Indonesia. Menurut garis Walek dan Waber, wilayah persebaran flora dan fauna Indonesia dibagi oleh 2 garis, yaitu garis Walek dan garis Waber. Garis Walek membatasi antara wilayah bagian Asiatis dan peralihan, sedangkan garis Waber membatasi antara wilayah peralihan dengan Australis. Demikian video singkat kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.